Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang terhormat, senang rasanya saya bisa diberi kesempatan untuk menghadiri acara ini. Pertama-tama, berikan saya kesempatan untuk memperkenalkan siapa diri saya. Nama saya Hani Selviana, saya seorang mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kakak dan ibu sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang apa sih sifat maaf itu dan apa sih keuntungannya jika kita memiliki sifat pemaaf di dalam diri kita. Nih, pasti di antara kalian pernah dong ngerasa kesel sama orang dan rasanya kayak susah banget untuk maafin orang tersebut. Betul nggak? Pasti betul. Nah, seperti yang kita ketahui, pemaaf merupakan sifat yang mulia yang seharusnya sudah dimiliki oleh manusia. Karena sifat pemaaf itu mempunyai banyak sekali keuntungan loh. Ada yang tahu nggak nih apa keuntungannya? Atau saya aja kali ya yang ngasih tahu. Menjadi pemaaf sebenarnya mempunyai banyak sekali keuntungan. Salah satunya bisa membuat jiwa kita menjadi tentram, sekaligus bisa memperbaiki kesehatan. Oh ya, kok bisa? Tentu bisa. Karena rasa iri dan dengki yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan berbagai penyakit bisa hilang. Tapi jika kita saling memaafkan, dengki atau dendam merupakan rasa yang berawal dari sakit hati yang sudah terpendam lama namun tidak terselesaikan. Dendam juga bisa mengganggu kesehatan loh. Terlihat sepele namun mengerikan. Bahkan bisa menyebabkan kematian jika terus-terusan memendam perasaan dendam kepada orang lain. Nah, sekarang pasti banyak yang bertanya-tanya kan, apa sih sifat itu? Dan sekarang saya akan menjelaskan. Sifat merupakan ciri khas yang ada pada sesuatu yang membedakan diri kita dari yang lain. Bisa dibilang seperti dasar kayak watak atau tabiat. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya ada kesamaan bentuk, seperti sama-sama bertulang belakang, berjalan tegak, berjalan dengan kedua kaki, melahirkan dan menyusui anak. Menurut ajaran Islam, orang yang bersalah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, apabila orang tersebut mau meminta maaf, maka ia termasuk orang yang baik. Begitu juga dengan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Ada juga Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sifat pemaaf membawa keuntungan tersendiri bagi kita sebagai seorang manusia, yaitu memaafkan membuat hidup menjadi lebih tentram dan tidak galau. Semua orang tentu pasti ingin memiliki hidup yang tentram dan nyaman. Salah satu cara untuk mendapatkan kenyamanan tersebut yakni dengan memaafkan kesalahan orang lain dengan hati yang ikhlas. Yakinlah, memaafkan membuat hati kita semakin lapang dan jangan ambil pusing untuk sibuk menaruh dendam pada orang lain yang pernah menyakitimu. Maafkanlah dan jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati. Kedua, selalu bahagia. Memaafkan adalah sifat yang mulia, jadi jangan ragu untuk menjadi pemaaf. Selalu bahagia
bisa mendapatkan jika kita tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai beban dalam hidup kita. Jadi wajar kalau orang yang bahagia terlihat sangat fleksibel, seperti sosok yang tidak punya masalah. Banyak sekali orang yang ingin hidup sehat. Tak jarang untuk mewujudkan hidup sehat, orang berani mengeluarkan ratusan juta, bahkan jutaan rupiah. Padahal untuk menjadi sehat, kuncinya hanya satu. Jadilah pemaaf. Dengan menghindari sifat dendam. Memaafkan adalah sebuah keputusan dan sekaligus sebuah perubahan nyata dalam pengalaman emosi. Perubahan dalam emosi itu terkait erat dengan kesehatan raga dan jiwa yang lebih baik. Sikap mudah memberi maaf dan juga sikap untuk gampang meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf pertanda seseorang memiliki niat, kepribadian, dan ketakwaan yang sangat luhur. Karena sesungguhnya dengan meminta maaf sama saja kita sudah menang melawan ego. Maaf dapat menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus. Meskipun maaf mudah dituliskan, namun tidak semudah diucapkan. Ada kalanya kita tidak mampu mengalahkan ego masing-masing. Berdasarkan data dari Medical Daily, studi ini meneliti orang dewasa lanjut usia dan ingin melihat bagaimana tindakan memaafkan mempengaruhi kesehatan mental dan depresi mereka. Terutama jika peserta merasa tidak dimaafkan oleh orang lain. Tim riset menggunakan data dari Religion, Aging, and Health Survey yang mencakup informasi sekitar 1.000 orang dewasa yang berusia lebih dari 67 tahun. Para peneliti menemukan wanita yang lebih tua secara khusus mendapat manfaat dari memaafkan orang lain. Studi lain yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology juga mengungkapkan menyimpan amarah dan permusuhan akan beresiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Penyakit jantung ini termasuk kondisi seperti serangan jantung. Terutama di antara mereka yang memiliki riwayat penyakit. Bahkan di dalam setiap agama pun kita diajarkan untuk saling memaafkan satu sama lain agar hidup menjadi lebih tentram. Sesuai dalam penelitian lain, dalam Journal of Healthy Psychology, orang yang memiliki tingkat stres tinggi dapat meningkatkan kesehatan mental mereka melalui tindakan memaafkan. Studi lain yang diterbitkan dalam Annals of Behavioral Medicine mengungkapkan temuan bahwa sifat pemaaf menurunkan tingkat stres. Profesor Emeritus Psikologi di Virginia Commonwealth University, Everett Washington, mengatakan sebagian orang merasa sulit untuk memaafkan karena pengalaman buruk yang dialami. Walaupun memaaf bukanlah suatu hal yang mudah, tapi setidaknya sayangilah diri Anda agar terhindar dari berbagai penyakit. Dalam kehidupan, hendaknya kita dapat bersikap rendah hati dengan mau meminta maaf bila berbuat salah, berhati lapang atau ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, baik diminta maupun tidak diminta. Dan bersikap bijaksana dengan mempertimbangkan seluruh perkataan atau perbuatan yang akan dilakukan. Jika kita merasa kesal terhadap orang lain, sebisa mungkin maafkan kesalahannya. Memang memaafkan itu sangat sulit. Tapi, usahakanlah permudah memberi maaf, karena maaf tidak memandang derajat, tahta maupun martabat. Sayangilah diri Anda. Kalau bukan Anda sendiri, siapa lagi? Tak terasa sudah di akhir pembicaraan, dan saya ingin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.